Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih menyambung hadis yang kita baca sebelumnya, bahwa Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau menasehatkan kepada kita, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Apabila engkau berada di waktu sore, maka janganlah engkau menunggu datangnya waktu pagi. Wa idza asbahta, dan apabila engkau berada di waktu pagi, fala tantadhiril masaa, maka jangan engkau menunggu datangnya waktu sore. Wa khudh min sihhatika limaradika, ambillah keuntungan dari masa-masa sehatmu untuk masa-masa sakitmu. Wa min hayatika, dan ambil keuntungan dari masa hidupmu limautika, untuk masa kematianmu. Rawahul Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Yang kita bisa ambil pelajaran dari nasihat sahabat Abdullah bin Umar, bahwa Allah Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk beramal. Allah memberi hari, satu hari satu malam itu 24 jam. Waktu nang Allah bari gasan ulun itu sama waktu nang Allah bari gasan pian. Kalau pang misalnya ulun setengah hari aja dibari, pian sehari semalam, sama. Dan waktu nang Allah bari gasan kita, waktu itu juga nang Allah bari gasan hamba-hambanya yang soleh. Waktu nang Allah bari gasan kita manusia biasa, itu juga waktu nang Allah bari gasan para nabi. Kalau pang hari Senin di zaman Nabi itu lebih dari 24 jam, sama aja. Jadi waktu Allah berikan sama dengan kita. Maka tinggal kita pandai-pandai mengambil kesempatan itu sebelum kesempatan itu berlalu. Ujar Sayyidina Khalid bin Ma'dan, beliau mengatakan, salah seorang tabi'in, ujar Sidin, idza futiha li ahadikum baba khairin falyasra' ilaihi. Apabila Allah Ta'ala membuka pintu kebaikan, ketika Allah berikan kita kesempatan untuk melakukan amal baik, ada kesempatan untuk melakukan amal soleh, pintunya dibuka oleh Allah, falyasra' ilaihi, maka hendaknya kita bersegera. Kalau ada kesempatan, lah kasih. Fa innahu la yadri mata yughlaqu lahu, sesungguhnya kita tidaklah mengetahui kapan pintu itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada tahu kita apabila kesempatan itu ditutup.
Oleh karenanya selagi dibuka oleh Allah Ta'ala, lah kasih masuk, lah kasih ambil kesempatannya. Suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehabis mengimami sembahyang subuh bersamaan dengan para sahabat-sahabat, tuntung salam, Nabi langsung berpaling ke belakang. Lalu Nabi bertakun lawan sahabat. Ujar Nabi, siapa di antara kalian yang dalam keadaan berpuasa? Ujar Nabi, adalah nang puasa. Para sahabat kadang-kadang menjawab, diam, hening. Nabi bertakun, adalah nang puasa, ajar Nabi. Akhirnya sahabat Abu Bakar Siddiq menjawab, ulun puasa ya Rasulullah. Ulun puasa. Lalu Nabi bertakun lagi, man ada minkum maridhan. Ujar Nabi, di antara kalian wahai para sahabat, adakah di antara kalian yang sudah menjenguk orang yang sakit? Ini subuh-subuh, subuh hari masih. Adalah yang sudah menjenguk orang garing. Kadang-kadang menjawab para sahabat. Akhirnya sahabat Abu Bakar Sidin menjawab, ulun ya Rasulullah, ulun sudah menjenguk orang yang sakit. Lalu Nabi bertakun lagi, kali yang ketiga. Wahai para sahabat, ujar Nabi, adakah di antara kalian man kana minkum at'ama ja'ian? Siapa di antara kalian yang sudah memberikan makanan kepada orang yang lapar? Ini subuh-subuh hari juga. Siapa yang sudah memberi makan orang lapar? Kadang-kadang menjawab. Akhirnya sahabat Abu Bakar Siddiq menjawab, ulun ya Rasulullah. Ulun. Ujar Nabi, majtama'at hadhil khisal fi rajulin illa wa dakhalal jannah. Tidaklah berkumpul 3 macam amal ini pada seseorang dalam satu hari, illa wa dakhalal jannah, melainkan ia akan masuk ke dalam surga. Jadi yang kita pertanyakan itu bukan soal amalnya, bukan soal amalnya. Banyak aja di antara kita nang puasa, nang di hari itu memberi orang makan. Apalagi wah ini kan banyak orang berbagi nasi sedekah itu kan, banyak. Bilanya lapar mintanya, diambilnya kan. Nang kanyangin bisa mengambil. Nang menjenguk orang sakit banyak. Tapi yang kita ambil pelajaran di sini kesempatannya. Bagaimana seorang sahabat Nabi mengambil kesempatan itu, kesempatan daripada amal soleh, tidak dibuang-buang kesempatannya. Ini subuh-subuh hari sudah 3 yang dilakukan. Maka sahabat bertakon, sahabat yang lain. Ujar Abu Bakar Siddiq menjawab, ya awalnya tidak berniat melakukan puasa sunnah. Berhubung Nabi bertakon adalah nang puasa, kada ada nang menjawab, maka semenjak Nabi bertakon itu ulun berniat dalam hati berpuasa. Ya sudah, berniat aja puasa. Karena niat puasa sunnah itu kalau kita belajar di fikih, insya Allah sampai babnya kena Ustaz Abdullah menjelaskan, kalau puasa sunnah itu boleh niatnya limbah subuh. Beda dengan niat puasa wajib harus malam, sebelum masuk waktu subuh itu sudah niat. Kalau puasa sunnah boleh, bahkan bolehnya berniat puasa sunnah itu ketika matahari sudah naik.
Sampai sebelum masuk waktu zuhur itu masih boleh niat puasa sunnah. Asal dari subuh tidak ada melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Namun pagi sudah makan nasi kuning, hanyar berniat puasa kada bisa. Nasi kuning lontong habis sudah. Hanyar niat puasa sunnah ya kada bisa. Jadi niat puasa sunnah, barangkali misalnya pas hari Senin, pian biasanya puasa hari Senin. Pas hari Senin itu pian kada ingat berniat malam. Nah pagi-pagi masih boleh berniat. Yaitu tadi asal belum melakukan yang membatalkan. Jadi ujar sahabat Abu Bakar Siddiq, berhubung Nabi betakun, siapa nang berpuasa, kadang nang menyahutnya, ya sudah aku niat puasa. Lalu yang kedua, ya kalau berniat siapa aja bisa berniat. Lalu amal yang kedua, ujar Nabi, siapa nang sudah menjenguk orang sakit. Ini padang hari kadap menjenguk orang sakit. Lalu ujar sahabat Abu Bakar, ulun keluar dari rumah hendak sembahyang subuh. Lalu di tengah perjalanan melewati rumah sahabat Abdurrahman bin Auf. Jalan dari rumah nih menuju masjid, melewati rumah Abdurrahman bin Auf. Ulun melihat rumah Abdurrahman bin Auf bebukaan lawangnya. Dan ulun lihat pina banyak orang rami di dalam rumah. Maka coba-coba betakun ada apa? Ternyata kerabat Abdurrahman bin Auf menjawab, oh Abdurrahman bin Auf dalam keadaan sakit garing. Ya maka ulun sempatkan singgah dijanguki. Orang nang sakit itu sunnah kita janguki. Sunnah kita janguk orang sakit. Kalau soal fadilahnya banyak fadilahnya. Dijanguki orang sakit. Artinya disempatkan, ini ada kesempatan terbuka untuk melakukan amal soleh berupa menjenguk orang sakit. Maka disempatkan menjenguk. Kemudian keluar dari rumah Abdurrahman bin Auf menuju masjid. Ternyata di muka masjid, di depan masjid itu ada seseorang yang meminta-minta, yang mengatakan dirinya dalam keadaan lapar. Ujar sahabat Abu Bakar Siddiq, kebetulan ulun nih tadi ke masjid lawan kakanakan, lawan anak sidin, seumur-umur ini. Nah anak ulun membawa roti di tangan, ngaran kakanakan, makanan nang ampuninya itu dibawanya, dibawa roti itu ke masjid subuh-subuh hari. Karena ada yang minta-minta, lalu roti itu ku minta, ulun minta lawan anak, nak minta dulu rotinya nak lah. Ini ada orang yang lapar, kita bari dulu. Kemudian anak ulun memberikan roti itu. Jadi satu kali mendayung, istilah orang bahari itu, berapa pulau sudah terlewati. Nah ini yang dimaksud dengan ketika Allah buka kesempatan untuk kita beramal, jangan kita lewatkan. Karena kita kadang mengetahui apabila pintu itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesempatan beramal di waktu kita sehat itu tentunya beda dengan kesempatan beramal di waktu kita sakit. Waktu mata masih sehat bisa membaca Quran. Kalau mata sudah sakit, sudah rabun, kadang-kadang kacamata pun kada kawa juga. Ngaran faktor usia. Nah akhirnya terbatas. Amal yang bisa dilakukan di masa sehat, ketika datang masa sakit, kita terbatas.
Lamun garing kada kawa hadir majelis kayak kita ini. Biar hati handak kada kawa. Artinya ada keterbatasan di situ. Makanya ujar sahabat Abdullah bin Umar, ambil keuntungan di masa sehat untuk masa sakitmu. Kalau sudah sakit datang, amal yang dilakukan di masa sehat kada bisa lagi digawi, kada bisa lagi dilakukan di waktu kita sakit. Makanya ujar Nabi, igtanim khamsan qabla khamsin. Ambil keuntungan sebanyak-banyaknya pada 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ini rancak kita baca hadisnya. Syababaka qabla haramik. Ambil keuntungan di masa muda sebelum datang masa tua. Wasihhataka qabla saqamika. Ambil keuntungan di masa sehat sebelum datang masa sakit. Wa ghinaka qabla faqrika. Ambil keuntungan di masa kaya sebelum datang masa kefakiran. Wa faraghaka qabla syughlika. Ambil keuntungan di masa lapang sebelum datang masa sibuk. Wa hayataka qabla mautik. Ambil keuntungan di masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Mumpung lagi hidup. Hidup ini kesempatan beramal. Kesempatan beramal. Kalau sudah mati, kita beramal kada kawa lagi. Jadi seandainya, kalau kita berandai-andai, seandainya orang-orang yang di dalam kubur itu ditawarkan hidup walaupun sesaat, artinya kembali ke dunia walaupun sesaat. Apa yang diinginkannya daripada sesaat itu? Walaupun cukup untuk mengucap kalimat la ilaha illallah, betapa bahagianya kalau bisa hidup lagi kembali ke dunia. Walaupun waktu hidupnya itu sekedar cukup untuk mengucapkan zikir, satu zikir la ilaha illallah, ataupun sujud dengan 1 kali sujud. Kenapa? Kalau sudah mati kelihatan ganjarannya, pahalanya, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beramal soleh. Ya cuma kita hidup ini, ya itulah, kita hidup di atas dunia ini. Nangkaya ujar Sayyidina Ali bin Abi Thalib, annasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia-manusia ini, ujar Sayyidina Ali, niyamun, laksana orang yang tidur guring. Manusia ini laksana orang yang guring. Fa idza matu intabahu, kalau sudah mati hanyar bangun. Waktu masih hidup di atas dunia kita kurang menyadari betapa berharganya waktu-waktu kita, betapa berharganya kesempatan-kesempatan kita. Kurang kita menyadari. Tapi kalau sudah mati hanyar sadar bahwa kesempatan-kesempatan itu sangat berharga. Sayyidina Hasan Al-Basri beliau mengatakan, ad-dunya min awwaliha ila akhiriha wa ma fiha. Dunia ini, ujar Sayyidina Hasan Basri, dari dahulu sampai masa yang kemudian, dan seluruh apa-apa yang ada di dalamnya. Jadi apapun warna-warninya dunia ini, dari dahulu, dari semenjak Allah menciptakan sampai karena hari kiamat, itu ujar Imam Hasan Basri, karajulin nama naumatan, laksana seseorang yang guring, fara'a fi naumihi ma yu'jibuhu, lalu di dalam guringnya
Di dalam tidurnya ia melihat segala sesuatu yang menyenangkannya. Lagi guring nih mimpi. Mimpi besi istana, mimpi besi ini, menikmati ini dan itu. Tapi kenikmatan yang ada di dalam mimpi itu berakhir ketikanya bangun. Sudah bangun mana duitnya tadi jar? Mimpi dapat duit banyak. Bangun-bangun cari-cari. Yang ngarannya mimpi, nikmat waktu mimpi. Tapi ketika bangun, nah mimpi sekalinya jar. Jadi perumpamaan dunia itu seperti itu. Ujar Imam Hasan Al-Basri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Ujar Allah, bersegeralah kalian. Bersegera untuk apa? Bersegera untuk meraih pengampunan daripada Allah. Dan bersegera untuk meraih surga yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Dan surga itu disediakan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segera kita. Jangan kena-kena, jangan ditunda-tunda. Kita segerakan mengumpulkan perbekalan sebanyak-banyaknya. Karena kalau sudah mati kada sempat lagi kita mencari bekal. Ya tinggal bekal yang ada itu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tidak ada bekal sepaling baik bekal melebihi perbekalan daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hendak bersangu, sepaling baik sangu kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.